Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang ada di ruang kolaborasi yang akan membahas tentang teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktif. Adapun anggota dari kelompok 4 adalah yang pertama saya sendiri, Marlia Suci Ramadona, yang kedua Maya Yana, ketiga Shirley Novriantari, keempat Adelia Anisha Fitri. Di dalam ruang kolaborasi akan kami berikan sesi tanya jawab di akhir presentasi kami. Jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, dapat disampaikan di kolom komentar yang akan kami sematkan pada akhir presentasi yang akan kami bawakan. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh saudari kami, Maya Yana. Kepada Maya Yana, kami persilahkan. Saya akan menjelaskan apa itu teori behavioristik dan bagaimana penerapannya di dalam kelas. Teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil pembelajaran. Adapun ciri-ciri teori belajar behavioristik adalah yang pertama, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Yang kedua, hasil pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Yang ketiga, teori ini lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang keempat, teori ini bersifat mekanis. Dan yang kelima, teori ini menganggap latihan itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Itulah ciri-ciri belajar behavioristik. Nah, adapun penerapannya di dalam kelas, yakni kita bisa mengambil contoh penerapan teorinya. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan, baik pada materi ataupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang keenam, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan atau reinforcement baik dari sisi positif ataupun negatif. Itulah tadi beberapa contoh penerapan dalam belajar, yakni yang biasa kita sebut dengan penerapan behavioristik. Yang kedua, teori sosial kognitif. Adapun seperti yang kita ketahui bahwasanya teori sosial kognitif ini adalah salah satu teori belajar yang menjelaskan pola-pola perilaku yang menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang cenderung untuk meniru atau meneladani apa yang mereka lihat melalui media atau orang lain. Adapun prinsip-prinsip dasar dari teori belajar kognitif ini, yang pertama, belajar merupakan suatu bentuk perubahan akan informasi pengetahuan. Yang kedua, pembelajaran berfokus pada bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Selanjutnya, pembelajaran ini juga menekankan pada proses berpikir yang kompleks. Dan yang keempat, kegiatan belajar mengajar melibatkan keaktifan peserta didik untuk membangun pengalaman belajar. Dan yang terakhir yakni, hasil pembelajaran tidak hanya tergantung pada informasi yang diberikan guru, tapi juga pada cara peserta didik memproses informasi tersebut. Contohnya yakni, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa yang mereka lakukan. Dan adapun contoh yang lain bisa kita lihat
ketika kita mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan diajak dengan siswa lainnya juga. Adapun selanjutnya yakni teori konstruktivisme, yang mana teori ini yakni teori yang meyakini bahwa pengetahuan dibentuk oleh kita sendiri. Pengetahuan itu dibangun melalui pengalaman yang sudah ada dan mengadaptasi dengan informasi baru. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan saat menerapkan teori konstruktivisme dalam belajar dan dalam proses mengajar. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Yang kedua, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya. Yang ketiga, lingkungan belajar mengajar haruslah kondusif. Dan yang terakhir, yakni murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang bagaimana penerapan teori behaviorisme, kognitif sosial, dan juga konstruktivisme. Terima kasih. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Pertama, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Peserta didik belajar dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Kedua, ada model pembelajaran penemuan. Model ini melibatkan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan-penemuannya dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, model jigsaw. Model ini membuat peserta didik bekerja sama dalam suasana ketergantungan satu sama lain yang positif untuk mempelajari materi dengan efektif. Yang keempat, ada model pembelajaran kooperatif scripting. Pada model ini, siswa bekerja sama secara berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Yang terakhir, model pembelajaran investigasi. Model ini melibatkan siswa secara maksimal dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan topik-topik yang akan dipelajari, bagaimana melaksanakan investigasinya, hingga melakukan presentasi kelompok dan evaluasi. Rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. A. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Berdasarkan kasus tersebut, Tania belum memiliki motivasi intrinsik karena masih memiliki kemampuan dan keinginan yang rendah untuk sukses. Oleh itu, diperlukan bantuan motivasi dari luar diri untuk meningkatkan motivasi Tania. Dalam hal ini, Tania bisa diberikan motivasi pada perspektif humanistik, di mana motivasi lebih ditekankan kepada kemampuan pertumbuhan pribadi siswa dan kemerdekaan untuk memiliki sifat-sifat yang positif. Adapun rencana yang akan dilakukan misalnya dengan memberikan motivasi dan inspirasi yang positif tentang pentingnya memiliki keinginan yang kuat untuk sukses, menanamkan pikiran bahwa dia memiliki kemampuan untuk berbuat dan mempelajari sesuatu dengan baik. Yang ketiga, membuat aktivitas belajar yang menyenangkan agar dia bisa tertarik dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Yang keempat, mengikuti bidang yang dia minati. Yang kelima, memberikan penghargaan dalam hal yang positif. Dan yang keenam, mengajak anak tersebut untuk belajar bersama dengan teman yang lain sehingga lebih mudah memahami pelajaran. Untuk kasus yang kedua yaitu Samuel, 7 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut gagal yang kuat. Berdasarkan kasus tersebut, Samuel belum memiliki motivasi intrinsik karena masih memiliki rasa takut gagal yang kuat.
Oleh karena itu, diperlukan motivasi dari luar agar perasaan takut gagal tersebut bisa diatasi. Dalam hal ini, Samuel harus mendapatkan motivasi pada perspektif kognitif, di mana seorang perlu diberikan banyak kesempatan, tanggung jawab, dan bisa mengendalikan hasil prestasi sendiri. Adapun rencana yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan motivasi dan dukungan yang positif agar tetap semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan jangan pernah takut gagal. Yang kedua, memberikan pengertian kepada dia bahwa kemenangan dan kegagalan dalam hidup harus dihadapi dengan sportivitas. Yang ketiga, memberikan apresiasi kepada anak tersebut terhadap apa yang telah dia capai. Yang keempat, menjadi panutan terbaik bagi dia apabila sedang menghadapi kegagalan. Yang kelima, mengajarkan untuk mencintai dirinya sendiri dan tidak menyalahkan keadaan dan mengambil pelajaran dari setiap kegagalan. Dan yang keenam, mengajarkan anak agar dirinya bisa menerima masukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, cara menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dalam hal ini, ada seorang siswa yang bernama Sandra berusia 13 tahun, mempunyai karakter tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Bagaimana cara meningkatkan motivasi Sandra? Berikut beberapa caranya. Yang pertama, menjadikan Sandra sebagai peserta didik yang aktif. Salah satu contohnya, dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berorientasi HOTS atau High Order Thinking Skills. Bagi siswa yang berani menjawab, baik benar atau salah, akan mendapatkan reward. Dengan keaktifan siswa, bisa mendorong Sandra maupun siswa lainnya untuk terus belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan diharapkan muncul keaktifan dalam diri Sandra. Selanjutnya, cara kedua, dengan memberikan motivasi secara langsung. Dengan menceritakan kisah sukses orang-orang terkenal. Sehingga saat mendengar kesuksesan orang lain, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejaknya. Alhasil, mereka bisa lebih giat lagi belajar untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, dengan menciptakan kompetisi. Contoh kegiatan yang dapat memotivasi belajar siswa dalam hal ini yaitu Sandra dengan membuat kuis cerdas cermat di dalam kelas. Bagi kelompok yang menang, tentu akan mendapatkan hadiah dan tambahan nilai. Agar menjadi yang terbaik, siswa dituntut untuk terus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Kasus selanjutnya, seorang siswa bernama Robert berusia 16 tahun mempunyai karakter yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya. Dan guru sudah tidak bisa lagi menghubungi orang tuanya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi belajar Robert? Caranya adalah bisa melalui pendekatan komunikasi secara personal. Karena pada umumnya, anak dengan kondisi kurang perhatian dari orang tuanya akan kurang atau bahkan kehilangan semangat belajar. Karena ia menganggap bahwa dirinya tidak berharga dan tidak diharapkan untuk meraih masa depannya. Kita sebagai gurunya, khususnya dalam kasus Robert, harus memberikan motivasi dan pengertian kepada Robert bahwa setiap orang pasti mempunyai permasalahan dalam hidupnya. Namun, jangan memperburuk keadaan dengan malas belajar, yang nantinya akan berdampak juga untuk kehidupan di masa depan. Dan selain itu, guru Robert bisa berkomunikasi langsung dengan bibinya, agar selalu memberikan perhatian dan motivasi belajar Robert, agar ia merasa bahwa
ia disayang oleh sekelilingnya dan berdampak kepada lebih semangat lagi untuk belajar mengejar cita-citanya. Itulah beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan berbagai keadaan yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.